Bapak Ibu silakan duduk, saya ajak kita buka kitab Maleaki ya, Maleaki pasal yang keempat. Kita akan baca ayat pertama sampai ayat yang kedua. Maleaki pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang kedua. Di ayat kedua itu, ayat Natal kita ya, tahun ini ya. Kita baca sama-sama bahwa sesungguhnya hari itu datang. Hari apa maksudnya itu? Hari Tuhan. Ini berbicara tentang masa yang akan datang. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ayat 2, tetapi kamu, itu kontras. Yang pertama orang fasik, terbakar, binasa di hari Tuhan itu. Tetapi kamu, siapa? Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan namaku, bagimu, kita baca yang keras, akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Puji nama Tuhan. Ini akhir kalimat dari kitab Maleaki, berbicara tentang nubuatan yang akan datang, menyampaikan pada umat yang ada pada saat itu ya. Nah saudara, kalau kita membaca kitab Hagai dan kitab Maleaki itu ada persamaannya. Persamaannya, situasi jemaat pada saat itu, umat pada saat itu sama-sama sudah tidak peduli dengan Tuhan, persamaannya ya. Tapi ada perbedaannya. Dalam kitab Hagai, bait Allah belum dibangun. Sementara waktunya harus membangun, kata firman Tuhan. Tetapi karena umat tidak peduli, mereka lebih sibuk membangun bisnis mereka, lebih sibuk membangun rumah mereka. Rumah mereka sudah bagus-bagus, tetapi bait Allah masih tinggal reruntuhan. Dan Hagai diutus untuk mengingatkan, hei, ingat bait Allah. Sebab kehadiran bait Allah di tengah-tengah mereka itu simbol kehadiran kemuliaan Allah. Dan penyembahan kepada Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda. Sama-sama katakan menyembah Tuhan. Sesuatu yang tidak bisa kita tunda. Dan sebabnya Hagai diutus untuk mengingatkan bahwa mereka harus segera membangun bait Allah itu, supaya mereka bisa beribadah sebagaimana ketetapan Tuhan. Berbeda kalau kita baca kitab Maleaki, Bapak Ibu Saudara, bait Allahnya sudah ada. Imamnya sudah ada, strukturnya sudah ada, dan segala sesuatu sudah ada. Tetapi yang bermasalah adalah penyembahannya yang salah. Ya kita bisa punya gedung ibadah yang bagus dengan semua struktur organisasi yang bagus, semua sudah ada pendetanya, semua sudah ada alat musiknya, ya semua sudah ada pernak-pernik untuk beribadah. Tapi masalahnya ibadahnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang terjadi di kitab Maleaki. Sehingga Tuhan mengutus Maleaki untuk menegur mereka kembali kepada ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita pelajari perjanjian lama Bapak Ibu, ketika umat Tuhan sudah mulai menyimpang dari jalan Tuhan, dari ketetapan Tuhan, dari perjanjian Tuhan, disitulah Tuhan mengutus nabi-nabi berbicara tentang kebenaran. Dan waktu mereka berbicara tentang kebenaran, umat tidak suka mendengarnya. Acap kali mereka dibenci. Kalau kita melihat perbandingan antara nabi-nabi palsu dan nabi-nabi benar di dalam perjanjian lama, lebih banyak nabi palsunya. Lebih sedikit nabi benarnya. Mereka menyampaikan kebenaran, orang-orang membencinya. Orang-orang bahkan membunuh nabi-nabi itu karena menyampaikan apa yang benar. Saya berharap kita tidak seperti itu. Amin. Ketika ada seorang yang menyampaikan kebenaran pada kita, kita tidak membencinya. Apalagi itu adalah hamba Tuhan atau orang yang diutus oleh Tuhan untuk membawa kita kembali kepada jalan Tuhan. Supaya jangan kita tersesat. Supaya kita jangan menyimpang. Supaya kita beribadah seperti apa maunya Tuhan. Amin. Bukan seperti apa maunya kita.
Dalam kitab Maleakhi ini ada banyak masalah, tapi kita tidak punya banyak waktu. Karena waktu saya khotbah hanya 35 menit, itu pun kalau selesai ya. Saya berharap lebih-lebih 5 menit, ampuni saya ya. Ada banyak masalah di sini yang harus diluruskan, tetapi saya membagi 3 hal saja, dan itu pun saya bagikan dengan sangat cepat. Yang pertama, apa yang ditegur? Yang ditegur adalah ternyata para imam itu sudah kehilangan rasa hormat kepada Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan, para imam itu, orang-orang Lewi itu, sudah kehilangan hormat kepada Tuhan dalam melayani Tuhan. Apa tandanya? Firman Tuhan berkata dalam kitab Maleakhi bahwa mereka memberikan persembahan yang sama sekali tidak layak di hadapan Tuhan. Benar mereka membawa persembahan, tapi persembahannya sama sekali tidak layak. Dicatat bahwa mereka membawa roti cemar ke mezbah Tuhan pasal 1 ayat 7. Mereka membawa binatang buta untuk dipersembahkan pasal 1 ayat 8. Mereka membawa binatang timpang dan sakit untuk dipersembahkan pasal 1 ayat 8. Mereka membawa yang buta, yang cacat, yang cemar, yang timpang untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Persembahan yang betul-betul tidak layak. Mereka telah kehilangan rasa hormat kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan kepada mereka melalui kitab Maleakhi? Bahwa sesungguhnya ibadah yang seperti itu, pelayanan yang seperti itu, sesungguhnya bukan memuliakan Tuhan, tetapi sesungguhnya kamu sedang menghina Tuhan. Pasal 1 ayat 6 dikatakan itu. Jadi kita bisa beribadah, tapi sebenarnya kita sedang menghina Tuhan. Kalau hati kita tidak ada hormat pada Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan, tapi sebenarnya kita sedang menghina Tuhan. Kalau kita melayani tanpa hormat. Dikatakan menghina meja Tuhan pasal 1 ayat 7. Dan mereka dikatakan orang-orang jahat pasal 1 ayat 8. Orang tanpa hormat beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, disebut Tuhan sebagai orang yang jahat. Mereka disebut menyalakan api di mezbah dengan percuma pasal 1 ayat 8. Tidak ada gunanya. Engkau nyalakan api itu. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kita bunyikan alat musik, tidak ada gunanya. Kalau hati tidak hormat pada Tuhan. Tidak ada gunanya kita buat ini dan itu. Kita sudah menyalakan api di mezbah dengan percuma. Dan Tuhan menyebut mereka sebagai penipu-penipu. Karena apa? Karena mereka bernasar akan memberikan yang baik tetapi mempersembahkan binatang yang cacat. Pasal 1 ayat 14. Imam-imam itu ditabiskan dan diikrar. Dan mereka harus hidup menurut ketetapan Musa. Mempersembahkan apa yang terbaik, yang tak bercacat, yang tak bercela, yang tidak buta, yang tidak timpang, yang tidak cemar. Mereka diikrar untuk mereka mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tetapi setelah mereka menduduki jabatan itu, justru sebaliknya, yang buruk-buruk yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya mungkin saja yang baik-baik disimpan, yang buruk-buruk disampaikan pada Tuhan, diberikan pada Tuhan. Atau juga mereka sudah tidak peduli sebenarnya dengan pelayanan. Mereka tetap melakukan rutinitas mereka. Tapi rasa hormat kepada Tuhan sudah benar-benar tidak ada. Sehingga mereka melakukan itu. Mempersembahkan hal-hal yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, Tuhan menegur mereka. Dan berkata, kamu sudah berjanji palsu. Kalau kita ada di dunia politik ya banyak janji-janji. Kalau saya nanti menjabat saya akan begini, akan begitu ya. Tapi ternyata setelah menjabat tidak begitu ternyata. Sama seperti imam-imam ini. Mereka penipu, disebut Tuhan penipu. Dan tentu karena hati mereka yang tidak hormat itu ada akibatnya. Dan kitab Maleakhi ini mencatat apa akibatnya. Yang pertama, Tuhan tidak berkenan menerima persembahan mereka. Jangan kita berpikir, waktu kita melayani, waktu kita menyembah, waktu kita beribadah, waktu kita memberi kolekte, otomatis Tuhan senang. Tidak. Jikalau itu tidak kita lakukan dengan hati yang hormat pada Tuhan. Amin.
Mereka diingatkan, aku tidak berkenan terhadap persembahan itu. Dan lebih ngerinya lagi, ternyata karena hati mereka yang tidak ada hormat, mereka dikutuk. Pasal 1 ayat 10. Dan lebih ngerinya lagi, berkat mereka diubah jadi kutuk. Bukan hanya terkutuk, tapi seharusnya berkat yang mereka terima, berkatnya itu diubah jadi kutuk. Pasal 2 ayat 2. Dan mereka akan dipermalukan. Pasal 2 ayat 3 juga 9. Orang yang tidak menghormati Tuhan, hidupnya juga akan dipermalukan. Nah saudara, karena keadaan itu, malaikat diutus untuk memperingati mereka, untuk mengajak mereka kembali kepada ibadah dan pelayanan yang benar. Inilah peringatan malaikat. Satu, menyadarkan mereka tentang kebesaran nama Tuhan. Kita baca pasal 1 ayat 11. Malaikat pasal 1 ayat 11. Kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Sebab dari terbitnya sampai pada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku. Dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Perhatikan ada kalimat yang diulangi-ulangi terus. Namaku besar. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Namaku besar. Di antara bangsa-bangsa. Namaku besar. Malaikat diutus untuk menyadarkan mereka kembali. Bahwa Tuhan yang kamu sembah. Yang kamu layani. Bukan Tuhan yang sembarangan. Dia namanya besar. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, namanya besar. Di antara bangsa-bangsa, namanya besar. Masakan engkau menghadapi Tuhan dengan cara itu tanpa hormat di hadapan Tuhan? Masakan engkau beribadah dengan cara itu tanpa hati yang hormat kepada Tuhan? Masakan engkau melayani Tuhan tanpa ada kegentaran dalam hatimu? Sehingga engkau persembahkan apa yang buta, yang timpang, yang cacat, yang sembarangan. Mereka disadarkan. Ingatlah saudara, waktu engkau melayani Tuhan, waktu engkau beribadah, datang ke gereja melayani Tuhan, ingatlah engkau sedang berhadapan dengan Tuhan yang maha besar. Sadarlah yang kau layani adalah Tuhan yang maha besar. Sadarlah. Ingatlah, pahamlah, ngertilah, dia bukan Tuhan yang sembarangan. Itu yang diingatkan. Malaikat memperingati mereka untuk bagaimana melunakkan hati Tuhan, supaya mereka dipulihkan, pasal 1 ayat 9. Maksudnya supaya mereka bertobat, dan hidup mereka dipulihkan. Supaya mereka kembali kepada Tuhan menurut cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya hati mereka kembali hormat pada Tuhan. Dan saudara, mereka juga diingatkan untuk menegakkan kembali perjanjian dengan Lewi. Di pasal 2 ayat 4-8. Apa itu perjanjian dengan Lewi? Kita baca pasal 2 ayat 4-8. Maka kamu akan sadar bahwa aku kirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar, ini perjanjian dengan Lewi. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahannya. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan.
Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Perjanjian pengajaran yang benar. Karena dari ucapan bibir seorang imam adalah ucapan bibir yang membawa orang harusnya berbalik kepada Tuhan. Tapi kamu membuat orang tergelincir dan tidak takut akan Tuhan. Kasus mereka di sini, para imam itu suka mengkhotbahkan khotbah-khotbah yang populer. Bukan mengkhotbahkan apa pesan Tuhan, itu berbeda. Saya berharap setiap kali kita datang ke gereja, dan saya mendorong saudara punya hati seperti ini. Setiap kali kita beribadah dan dengar firman, janganlah kita datang dengan tujuan ini, yaitu ingin mendengar apa yang kita ingin dengar. Tapi mau mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Itu sesuatu yang berbeda. Amin. Percayalah Bapak Ibu, saya punya kemampuan untuk menyenangkan telinga Bapak Ibu. Percayalah. Percayalah, saya punya kemampuan itu. Tapi saya sudah bergumul di hadapan Tuhan, di dalam khotbah-khotbah yang saya sampaikan. Tuhan tolong tahirkan hati ini untuk menyampaikan pesan yang Tuhan mau supaya saya katakan. Sebab dari bibir seorang imam ada kejujuran dan pengetahuan untuk membuat orang berbalik dari kejahatannya. Tapi mereka ditegur, mereka suka menyenangkan telinga orang dan membuat orang tergelincir dalam kejahatan. Tegakkan kembali perjanjian imam itu, pengajaran yang benar. Itu yang Maleki diutus untuk membawa umat ini kembali kepada Allah. Amin. Saudaraku, tentu kita tidak ada lagi dalam perjanjian lama. Kita tidak perlu lagi membawa korban-korban itu kepada Tuhan. Kambing, domba, tidak perlu. Karena itu sudah digenapi dalam domba yang sesungguhnya namanya Yesus Kristus. Amin. Dia korban yang tidak buta. Dia korban yang tidak cemar. Dia korban yang tidak timpang. Dia korban yang tidak najis. Dia korban yang sempurna, yang suci, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Kita ada di bawah perjanjian baru. Oleh sebabnya ketika kita percaya pada Yesus, maka kita berkenan di hadapan Allah. Bukan karena kebenaran kita, tapi oleh karena korban yang sempurna itu, Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ini perjanjian baru. Tetapi kita harus tahu, Alkitab berkata bahwa Allah itu tidak berubah. Allah itu tidak berubah. Kalau kita belajar perjanjian lama, perjanjian baru sama. Dari mana kita berasal, siapa yang kita sembah, bagaimana kita harus menyembah Dia. Dan bagaimana kita nanti harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Tidak pernah berubah karakter Allah itu. Dulu Dia harus dihormati. Dalam perjanjian baru pun kita tidak kehilangan hormat pada Tuhan. Amin. Hai umat perjanjian baru, jangan hilang hormat hatimu pada Tuhan. Jangan hilang kegentaranmu kepada Tuhan. Jangan hilang rasa takutmu akan Tuhan. Seringkali kita dalam perjanjian baru berpikir bahwa Allah itu sudah berubah dan tidak perlu dihormati lagi. No, Dia tidak berubah. Dia Allah yang besar. Dan Dia berkata dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, namaku besar. Di antara bangsa-bangsa namaku besar. Saudaraku, di dalam doa Tuhan Yesus, kita diajarkan doa seperti ini. Bapa kami yang di sorga. Amin. Artinya Dia sumber hidup kita. Dia pemelihara kita. Tapi kita menyebut Dia Bapa. Sesuatu yang begitu dekat, lebih dekat dari apapun juga yang ada. Benar Dia adalah Allah yang transenden, begitu jauh dan tidak terjangkau. Tetapi Dia juga adalah Allah yang imanen, begitu dekat di hati kita, lebih dekat dari apapun juga. Dan Dia mau kita memiliki hubungan yang begitu dalam, yang begitu intim dengan Dia dari apapun yang ada. Dia begitu dekat. Dan kita menyebut Dia dalam doa kita, Bapa. Kita menyebut namanya Bapa. Kita menyebut Dia Bapa.
Betapa dekatnya itu. Tetapi selanjutnya Yesus tidak berhenti di situ. Dia berkata, dikuduskanlah namamu. Itu bukan nama sembarangan. Kita tidak boleh memperlakukan namanya dengan sembarangan. Bersikap kepada dia dengan sembarangan. Dikuduskan namanya. Dia sangat berbeda. Kita harus memperlakukan dia dalam hidup, dalam ibadah, dalam pelayanan kita dengan penuh hormat. Karena dia begitu kudus. Haleluya. Hai umat perjanjian baru. Jangan hilang rasa hormatmu pada Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Dan hormatlah pada Tuhan. Dalam ibadah, dalam melayani, dalam apa yang kau kerjakan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Sebutlah dengan hormat. Amin. Guru-guru sekolah minggu. Jangan kita begitu akrab dengan Tuhan. Tapi kehilangan rasa hormat. Tuhan tidak pernah berubah. Ajarlah. Ketika engkau datang beribadah, datanglah dengan hormat. Berdandanlah dengan hormat pada Tuhan. Sebab yang kau hadapi Tuhan Allah yang Maha Besar. Dalam rasa hormat itu, diam hadirat Tuhan yang memelihara jiwamu, yang menuntun langkahmu, yang membawa engkau pada ketetapan Tuhan, dan engkau diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang pertama. Yang pertama aja waktunya sudah mau habis ini. Masih berapa waktu? Yang kedua, secepat saja ya. Nanti saudara bisa pelajari lebih dalam dan membaca itu. Mereka betul-betul hidup perkawinan mereka hancur, kacau balau. Perhatikanlah saudara. Kalau orang sudah kehilangan rasa hormat pada Tuhan, mulai mereka berpikir untuk apa saya hidup benar. Dan selanjutnya hidup mereka pasti kacau. Dan anak-anak mereka pun akan kacau. Dan kita melihat kekacauan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Yang pertama dikatakan bahwa mereka kawin campur. Pasal 2 ayat 10 sampai 11. Pasal 2 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa, bukankah satu Allah menciptakan kita, lalu mengapa kita berkhianat satu nama dengan lain, dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan, dan telah menjadi suami anak perempuan asing. Mereka kawin campur. Di dalam perjanjian lama Tuhan melarang adanya kawin campur. Orang seiman dengan orang seiman harus menikah, begitu kan ketetapannya? Di dalam perjanjian baru bagaimana? Tidak berubah. Coba kita sama-sama baca dalam kitab Korintus. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Dan selain sebagainya dijelaskan. Di perjanjian lama dan di perjanjian baru Tuhan melarang kita kawin campur. Menikahlah dengan orang-orang yang seiman. Yang belum nikah angkat tangan. Maaf, kurang tinggi. Jangan malu-malu. Puji Tuhan, masih banyak belum nikah. Berarti masih banyak stok. Tapi saya mengingatkan sebagai hamba Tuhan, taatlah kepada Tuhan. Carilah teman yang sebadan, yang seiman. Amin. Mengapa? Karena kalau saudara pelajari Alkitab, Tuhan tidak mau terjadi sintekrisme di situ. Tidak mau terjadi kemerosotan spiritual. Itulah yang terjadi. Dan Tuhan memanggil kita untuk menikah dengan seiman supaya kita betul-betul bisa sehati, sepakat, maksimal untuk beribadah dan melayani Tuhan. Saling mendukung. Menikah itu bukan hanya ketemu saja, tidak. Tapi tujuan menikah itu untuk memuliakan Tuhan dan untuk melayani Tuhan. Bagaimana kita bisa maksimal? Bagaimana kita bisa terdukung kalau kita sudah punya pikiran yang sama, Allahnya berbeda? Tidak mungkin. Yang ketiga, Tuhan mau
Dari pernikahan itu lahirlah keturunan ilahi. Kalau bapaknya saleh, mamanya saleh, mendidik dalam kebenaran anak itu, betul-betul takut akan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Amin. Jadi menikah, berdoalah. Yang belum dapat pasangan, doalah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ikutlah apa kata Tuhan, tidak akan pernah salah. Carilah yang sepadan dan yang seiman. Amin. Kalau tidak begitu, engkau akan melihat banyak kekacauan dalam kehidupan. Tuhan menjaga kemurnian itu. Tuhan ada maksud dalam pernikahan. Yang kedua, ada masalah dalam pernikahan mereka. Karena mereka kawin cerai dengan mudah. Dan selanjutnya, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi yang saya sampaikan tadi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sama-sama kita baca dan keras. Sebab aku membenci perceraian. Setialah dengan istri. Bapak-bapak angkat tangan. Setialah dengan istri dari masa mudamu, bukan istri mudamu. Amin. Itu beda jauh banget. Bilang sama-sama, saya mau setia dengan istri dari masa muda saya. Puji Tuhan. Setialah. Kita tidak punya banyak waktu untuk membahas. Pak, ada tips bagaimana supaya saya setia? Ikutlah pelajaran-pelajaran pernikahan itu ya. Kalau khotbah ini cuma sebentar saja. Waktunya tidak cukup. Tapi saya berikan satu hal. Kalau kita mau setia pada pasangan kita, setialah pada Tuhan. Amin. Engkau tak setia pada istrimu, karena engkau tak setia pada Tuhan. Itu aja sebenarnya. Setialah pada Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, mereka tidak membayar persepuluhan. Ini agak sensitif ya. Pasal 3 ayat 7. Sejak sama nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Dalam terjemahan yang lebih tepat saya rasa, bolehkah manusia merampok Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudaraku, saudara, dan itu juga adalah sesuatu yang baik. Kalau kita melatih hati kita, mendisiplin hati kita untuk memberi. Karena kalau kita baca Yeremia pasal 17 ayat 9, coba kita buka dengan cepat. Secepat aja. Yeremia pasal 17 ayat 9, bisa ditampilkan? Sama-sama yang keras kita baca. Betapa liciknya hati. Hatinya siapa? Hatimu dan hatiku. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatimu dan hati saya lebih licik daripada segala sesuatu. Hati sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Alkitab berkata hati saudara dan saya belicik. Dan kita harus melatih memberi itu. Maka memberi itu bukan saja kita menabur, tapi belajar disiplin rohani, melatih hati yang licik itu. Saya akan buktikan hati saudara licik, dan saya akan buktikan hati saya licik. Sama-sama kita buktikan ya. Habis itu kita selesai khotbahnya. Ini uang berapa? Paling tinggi kan? Uang 100.000. Kalau kita pergi ke mall, ini sedikit apa banyak? Kalau kita berikan persembahan ke gereja, banyak apa sedikit? Itu jujur. Kalau engkau pergi ke kafe, minum-minum, makan-makan sama
teman-temanmu, ini sedikit atau banyak? Kau berikan untuk pekerjaan Tuhan sedikit apa banyak? Saya sudah buktikan hatimu dan hatiku licik. Maka memberi itu juga kita melatih hati kita yang licik ini. Mendisiplin hati kita yang licik ini. Maka kita perlu ada standar untuk melatih hati itu. Dan perjanjian lama itu orang yang belum pernah melihat salib. Seharusnya kita perjanjian baru orang yang sudah melihat salib. Ucapan syukur kita lebih besar. Kita lebih senang menghabiskan uang kita di kafe daripada memikirkan pekerjaan Tuhan. Kita lebih senang jalan-jalan daripada kita memikirkan pekerjaan Tuhan, daripada kita memikirkan misi, daripada kita memikirkan pekerjaan Allah. Dan itulah yang terjadi. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudaraku, bila engkau mengasihi Allah, engkau juga peduli akan pekerjaan-pekerjaan Allah. Amin. Kita bangkit berdiri.